Saya di sini akan memaparkan aksi nyata saya tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Letak sekolah di sini UPTDS PFSD Walipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil. Latar belakang aksinya, selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman sanksi bukan atas kesadaran sendiri sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Contohnya lain misalnya tentang keterlambatan sekolah. Mereka takut terlambat datang ke sekolah hanya karena takut dihukum. Tidak ada kesadaran diri sendiri, oh aku harus datang cepat karena takut dihukum. Tapi enggak, karena tidak ada motivasi dari diri sendiri dia untuk berubah, hanya takut karena hukuman. Jadi dia tidak ada budaya positif yang ditimbulkan dia. Konsep inti dari budaya positif yang akan dibahas ada sebanyak 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan 6, restitusi, segitiga restitusi. Baik, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang setelah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi kan Ibu-Ibu? Apa saja bisa disebutkan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, dan 6. Sekarang di sini pembelajaran dengan paradigma baru ada berdiferensiasi. Saya minta kepada kesediaan Bu Sila untuk menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Di sini kita ada 3 gaya belajar siswa. Misalnya ada gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Nah, di sini juga berdiferensiasi juga ada 3, yaitu ada konten, ada proses, ada produk. Yang mana ini disesuaikan semua dengan gaya belajar siswa tadi. Ketika siswa yang audio, maka kita memberikan pendengaran atau penjelasan-penjelasan kepada siswa tersebut. Kemudian ketika ada siswa yang visual, maka kita memperlihatkan misalnya ada gambar-gambar ataupun bisa juga dari tayangan video. Yang kinestetik ini adalah siswa-siswa kita yang aktif, maka kita memberikan kepadanya bahan-bahan pelajaran. Misalnya kita lihat, misalnya kita bawa langsung ke lapangan. Misalnya dia disuruh dengan mengamati, dengan mencari tahu sendiri supaya dia sibuk dengan dirinya sendiri supaya dia bisa fokus dengan pembelajarannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sila. Mungkin ada guru-guru yang lain atau ibu-ibu yang lain bisa memberikan pengetahuannya tentang berdiferensiasi. Ada yang lain? Mungkin Bu Mariani? Pas. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini berkaitan dengan teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kita di dalam kelas mengontrol murid. Biar anak-anak jangan berlaku yang tidak, anak-anak jangan bandel. Kita yang mengontrol. Seandainya anak itu tidak mau mengikuti kontrol kita, anak itu akan menjadi marah, kan gitu. Karena seolah-olah kita itu seperti robot. Anak-anak kita pikir, kamu harus ke kanan. Kalau ke kanan, nggak boleh kamu harus ke kiri, harus mengikuti guru. Jadi guru mengontrol murid. Seharusnya kita sebagai guru seperti mana? Sebagaimana? Apakah memang kita harus mengontrol murid itu sesuai dengan kehendak kita? Nah, kan? Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh mengontrol murid. Berarti kita karakteristik dulu anak-anak tersebut. Kalau kita seandainya memaksakan dia contohnya untuk pembelajaran matematika, sementara dia tidak suka, berarti anak itu akan down. Iya nggak Ibu?
Karena dia tidak paham, sebagaimanapun kita menjelaskan kalau memang dia tidak suka, berarti itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada perubahan yang akan terjadi pada dia. Yang kedua, kritikan dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Karakteristik dapat membuat orang bersalah, kritik kita. Ya, oh, kamu jahat, memang kamu bodoh, kamu seperti ini, seperti itu contohnya. Apakah benar kritikan dapat membuat orang bersalah? Kritik, kita mengkritik anak-anak. Kan sering kita mengkritik. Kamu memang Joni, contoh ya. Joni udah bodoh, tidak tahu apa-apa. Kan kita kritik. Itu boleh atau tidak kalau kita sebagai guru? Ya kan? Terima kasih untuk kesempatannya. Duduk aja ya, Bu. Kritikan dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu salah ya Bapak Ibu. Kalau kritikan bukan menguatkan karakternya. Jadi kritikan itu membuat dia minder. Terus udah nyaku dibilang ibu nggak tahu, bilang ibu aku bodoh, bilang ibu aku suka ribut. Akhirnya dianya terus nggak percaya diri. Jadi bukan menguatkan karakter. Kalau menguatkan karakter mungkin menurut saya itu misalnya dia memberi jawaban kurang tepat. Namun kita kasih pujian. Sedikit lagi anak yang tadi sudah mantap. Sedikit lagi. Akhirnya mereka, anak kita tadi kuat karakternya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mariani tentang pendapatnya. Ya, saya juga setuju karena kalau misalnya kita mengkritik yang salah langsung, anak langsung down, tidak dimarahi. Jadi untuk apa lagi aku berbuat yang baik? Untuk apa lagi aku melakukan yang baik? Ya udah, kan seperti itu. Yang ketiga, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya di sini? Ibu Wirli? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan. Kita memberikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat untuk anak. Untuk kemajuan anak. Ada Muriani? Ada yang bisa menjelaskan? Penguatan. Kita memberikan penguatan yang positif kepada anak. Seperti contoh pada Muriani tadi. Oh iya nak, kamu udah bagus, tingkatkan lagi belajarnya. Itu kan penguatan kita. Memberikan penguatan kepada anak itu yang efektif, jadi bermanfaat. Oh iya nak, bagus, gambar kamu udah bagus, tingkatkan lagi untuk warnanya biar lebih cerah. Kita kan memberikan penguatan kepada anak. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Contoh misalnya gambarnya tadi yang terlalu jelek warnanya, setelah dia dikasih penguatan kepada guru, dia akan meningkatkan apanya? Gaya belajarnya akan meningkat. Oh, berarti kok seandainya warna ini yang saya kasih, oh lebih cantik. Bermanfaat gambar tersebut bisa kita pajang di kelas. Mungkin pengertian saya seperti itu. Mungkin ada Sila mungkin bisa menjelaskan. Dan masuk yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak? Tidak. Ya, mungkin kita bisa menjelaskan. Maidar, Muriani, Bu Radia, mungkin kasih pendapat sedikit. Oke, kita kembalikan pada Bu Sila. Menurut saya di sini salah ya, karena kita sebagai orang dewasa itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tapi sekarang kan namanya paradigma baru. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Misalnya murid kita maunya belajarnya tadi dengan nonton video lah Bu. Boleh kita berikan kepada mereka video-video. Kita tidak boleh memaksakan bahwasanya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu tidak boleh menurut saya. Sekian Bu. Memang benar kata Bu Sila, kalau orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa anak. Contohnya yang seperti tadi ya, mungkin dia dengan pembelajaran video dia lebih pandai, mungkin lebih ke situ karakteristiknya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Di sini tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menekan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, membudayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah.
Disiplin yang penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari. Dalam kehidupannya sehari-hari, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif di sini, kalau untuk sekolah kita apakah sudah terjalan? Sudah sebagian. Contohnya seperti apa, Ibu-ibu? Silakan Mariani. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, kurang lebih yang pertama sekali itu seragam ya Bapak Ibu. Seragam sudah kita laksanakan, kemudian waktu masuk kelas, kemudian sampah, 1 sampah sebelum masuk, kemudian 10 sampah sebelum pulang. Alhamdulillah, kemudian ada lagi kalau di dalam kelas itu disiplin positif yang kita bangun itu berdoa sebelum belajar, kemudian literasi ya, menggali potensi anak-anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Dari teori tersebut, di sini sudah disimpulkan cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada 2. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Kalau di stimulus, realita itu kebutuhannya kerjasama. Kalau di kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau tentang dunia di teori kontrol, setiap orang memiliki gambar berbeda-beda. Kalau itu saya setuju, karena kita kayak saya lah. Tentu pemikiran saya dengan Purasila tidak sama, kan gitu. Kalau menurut teori kontrol tentang dunia. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setuju nggak? Tidak mungkin orang sama harus berpandangan sama dengan kita, kan? Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar atau tidak? Oke. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul kan? Karena tidak mungkin kita dikontrol seperti robot dengan orang lain. Yang harus pakai remote berjalan ke depan, kita ke depan, ke belakang, kita ke belakang. Oke, saya bisa yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsenius menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang, kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau bisa kita usahakan kita itu selalu menang, tidak ada kalah. Kalau bisa kita usahakan kita itu jangan kalah. Kalau bisa optimis untuk maju. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, legas dari sudut bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan di sini profil pelajar Pancasila. 6 dimensi kan? Yang kita sering pakai di sekolah itu apa? Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sering kita gunakan di sekolah kita apa aja? Apakah seluruhnya? Gotong royong, mandiri, beriman atau Tuhan Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Kalau mandiri, kreatif ya juga. Yang kedua, ada nilai toleransi kebajikan yang tidak memandang agama, suku, dan bangsa. Kita di sekolah ini dengan berbeda-beda bahasa dari suku dan daerah. Dalam nilai kebajikan itu tidak boleh kita lakukan dengan memilih-milih harus orang ini. Aku mau kawanku orang yang cantik-cantik. Di dalam nilai-nilai kebajikan itu tidak boleh dilakukan. Karena akan menjerumuskan kepada anak. Jadi anak tersebut akan minder dia. Oh saya karena saya jelek atau karena saya miskin. Jadi orang-orang tidak mau berkawan dengan saya. Dan yang ketiga, keterampilan hidup. Keterampilan hidup tergantung kita. Kita harus memilih kawan yang mana yang baik. Bukan karena kita harus keterampilan hidup itu mencari kawan yang harus cantik atau pandai atau kaya. Tidak. Keterampilan hidup tergantung dari kita. Kita menyikapi sendiri kalau kita ingin menjadi pelajar yang bahagia atau menjadi orang yang bahagia, itu kita harus bisa memilih keterampilan hidup untuk diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu kita memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Di dalam bertahan hidup ini, seandainya anak mau ke sekolah, seandainya dia tidak punya pakaian, dia tentu tidak bisa sekolah. Kalau seandainya dia tidak ada tempat tinggal, mungkin pun dia tidak akan bisa ke sekolah. Dan seandainya dia datang dari rumah ke sekolah tidak makan sarapan pagi dan tidak minum, berarti bertahan hidupnya di sekolah gimana? Seandainya dia datang ke sekolah tidak dalam keadaan makan, perut dalam keadaan kosong, tentu dia bertahan hidup dalam sekolah gimana? Bahkan akan lesu. Mungkin guru yang menjelaskan di depan itu dia tidak akan konsentrasi karena dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan kelaparan. Jadi siapa yang mau kita salahkan di sini? Berarti dia dari rumah tidak dapat bertahan hidup, tidak mendapatkan bertahan hidup di dalam rumah. Kenapa? Karena orang tuanya tersebut mungkin tidak memperhatikan anak, apakah sudah sarapan, gimana pakaian anaknya mau ke sekolah. Itu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima berbagi kerjasama dalam bagian kelompok. Kalau yang ini mungkin kalau kita di dalam kelompok sekolah atau kelas, mungkin ada murid yang gini, oh saya nggak mau berkelompok sama dia bu. Dia nggak pandai bu, dia nggak bisa baca bu. Saya nggak mau berkawan sama dia bu, dia orang tugan misalnya. Nggak mau saya bu, dia jorok, bau. Itu nggak boleh. Kebutuhan dasar manusia yang nomor 2 itu seharusnya anak sama. Kebutuhannya harus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah. Mau sebodoh apapun dia, mau sejelek apapun dia, kalau sudah berkelompok itu tidak boleh diasingkan. Itu sama aja kita tidak bisa menerima dia. 3, kekuasaan. Diri memimpin, diakui, dan didengar. Di sini ini seolah-olah anak-anak ini ingin diakui. Oh, bahwasan aku pandai, jadi aku nggak perlu ke depan. Oh, aku pandai, nggak perlu lagi dipanggil ibu. Jadi dia merasa dia punya kuasa. Sebetulnya itu tidak boleh di dalam kelas. Seharusnya anak sama, walaupun dia pandai, dia harus sama ratakan dengan anak yang bodoh. Itulah dia kekuasaan. Jadi jangan berharap karena dia pandai, karena dia cantik, dia selalu didukung guru. Salah, tidak boleh seperti itu. Karena kekuasaan di dalam kelas itu yang punya hanya guru, tidak murid. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, mempunyai pilihan mencoba hal baru. Di sini, kebebasan ini anak-anak bebas. Bebas belajar. Dia mau memilih pelajaran apa. Kalau dalam kurikulum kurikulum Merdeka ya Bu Rasul. Dia hanya pada peserta didik. Jadi di sini anak ini memiliki kebebasan. Misalnya Bu, kalau seandainya hari ini pelajaran matematikanya kita belajar di luar Bu. Kita menghitung benda-benda yang ada Bu, boleh. Nah, kalau memang dengan demikian anak bisa lebih fokus dan lebih pintar, kenapa nggak kita lakukan? Boleh kita ajak anak keluar. Ada yang dihitung misalnya ada berapa Asmaul Husna, ditambah jumlah bangun guru, ditambah berapa jumlah kelas, itu pun boleh.
Dan yang terakhir, kesenangan dan tertawa. Tawa. Nah, itu bukan berarti dia mengejek kita kan gitu. Mungkin anak-anak dengan tertawa dia merasa puas. Dengan tertawa mungkin dia gembira dengan teman-temannya, dengan tertawa dia bisa melampiaskan mungkin. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu ada 3 untuk menghadapi ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Di sini kalau yang kedua ini tidak ada motivasi. Kalau misalnya dia dalam bentuk murid, seandainya dia hanya dimotivasi untuk mendapatkan hadiah, tidak ada motivasinya untuk belajar. Kan dari diri dia sendiri. Seandainya dia pun belajar, oh aku nanti dapat hadiah. Oh aku nanti dapat hadiah dari ibu, dapat hadiah dari orang lain. Jadi motivasi dia untuk belajar itu bukan untuk diri sendiri, cuman untuk mendapatkan hadiah dan imbalan. Itu saja. Dan yang ketiga untuk menjadi orang mereka yang ingin dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba Bu Rasila bisa jelaskan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu sifatnya bebas, sedangkan kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Sedangkan tadi kita sepakat bahwasanya kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada siswa kita. Jadi kalau keyakinan kelas itu bebas, siswa kita mau ngapain aja, apa mau mereka kita laksanakan. Itu menurut saya keyakinan dengan perbedaan antara keyakinan dengan peraturan tadi. Ada Bu Mariani mungkin ada tambahan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Sama. Keyakinan kelas berarti dia yang kita yakini gitu Bu Rasila. Kelas. Kalau peraturan ya berarti kita paksa anak itu harus sesuai dengan peraturan kita. Kan gitu, seperti itu kan. Berarti kalau kita masuk ke dalam pembentukan keyakinan kelas, pada tahap pembentukan keyakinan kelas, itu kita serahkan kepada siswa, anak-anak. Buat satu buah tugas anak-anak, beri satu lembar kertas kecil, suruh mereka buat sendiri keyakinannya. Apa yang menurut mereka yang pantas untuk keyakinan kelas mereka. Nah, seperti gambar yang di sini, ini mereka mengadakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas sendiri dengan pendapat mereka sendiri. Dari pendapat mereka sendiri kita akan gabungkan dengan pendapat temannya. Dari ke-31 siswa ini kita pasang di depan. Baru kita bacakan satu-satu. Mana yang menurut mereka pas untuk keyakinan kelas. Dan mana yang mereka pantas apa dan atau hukuman yang pantas bagi mereka yang melanggar keyakinan kelas. Karena mereka yang membuat peraturan atau keyakinan kelas. Tentu mereka juga yang akan kena hukuman. Karena sesuai dengan mereka yang membentuk keyakinan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelasnya. Mungkin nanti Bu, yang ngomong bahasa kotor, dicatat Bu, denda Bu, boleh. Kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas. Ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Diambil kesimpulan tersebut yang sudah ditulis di depan, kita ambil kesimpulannya. Mana yang cocok untuk keyakinan kelas kita, mana yang sesuai dengan kelas kita. 4. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Kita dan untuk kita. Jadi yang menandatangani semuanya. Semua warga kelas beserta wali kelasnya. Dan mungkin ini aja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya kepada ibu-ibu. Sebelum kita menutup acara, saya ingin semuanya Bapak Ibu berdiri. Tangannya masing-masing. Sudah ada pasangannya? Nah, tolong hadap-hadapan. Ya, kalau saya bilang aku, yang mana aku? Nih. Kamu yang depan. Oke, aku.
dan kamu. Nah, aku dan. Udah Ibu, kita mulai. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Gayanya gimana? Nah, ini saling berkaca pinggang. Nah, oke. Yang pertama yang kedua mana tiga yang ibu-ibu mau kayak mana? Karena ini ada 3 lagu. Oke, kita mulai. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk. Aku dan kamu. Oke, terima kasih ibu-ibu semua atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.